Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Imam Al-Ghazali, seorang sufi, teolog, dan filsuf terbesar dalam Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, bergelar Hujjatul Islam Zainuddin At-Tusi Asy-Syafi'i. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di Ghazalah, sebuah kota di wilayah Khurasan Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, tepat 3 tahun setelah dinasti Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad. Ayah Al-Ghazali adalah seorang pemintal kain wol miskin yang taat, menyenangi ulama, dan aktif menghadiri majelis-majelis pengajian. Perjalanan pendidikan Al-Ghazali dimulai di wilayah kelahirannya, yaitu kepada ayahnya sendiri. Beliau belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu keagamaan. Kemudian, menjelang wafat ayahnya menitipkan Al-Ghazali dan adiknya Ahmad kepada seorang sufi yang merupakan teman ayahnya. Ia sekaligus menitipkan sedikit harta kepada sufi tersebut, seraya memberikan sebuah nasihat. Saya sangat menyesal karena tidak belajar menulis. Saya berharap untuk mendapatkan apa yang saya tidak peroleh itu melalui kedua putraku ini. Sufi tersebut mengajar dan mendidik keduanya. Sampai suatu hari, harta titipan yang diberikan ayahnya habis, dan sufi itu tidak mampu lagi memberikan makan Al-Ghazali dan adiknya Ahmad. Selanjutnya, sufi itu menyerahkan keduanya untuk belajar kepada pengelola sebuah madrasah, sekaligus untuk menyambung hidup mereka. Dalam madrasah tersebut, Al-Ghazali terus menimba ilmu. Bahkan ia rela mendatangi seorang guru yang ada di luar daerahnya hanya untuk menimba ilmu. Sekitar tahun 465 sampai 470 Hijriah, Imam Al-Ghazali belajar fikih dan ilmu-ilmu dasar yang lain dari Ahmad Ar-Razaki di Tus dan dari Abu Nasrul Ismaili di Jurjan. Setelah itu, Imam Al-Ghazali kembali ke Tus dan menetap 3 tahun di tempat kelahirannya. Beliau mengaji ulang pelajaran di Jurjan sambil belajar tasawuf kepada Yusuf Al-Nasaj. Pada tahun itu, Imam Al-Ghazali juga berguru pada Al-Juwaini yang merupakan Imam Haramain pada saat itu dan memperoleh ilmu kalam dan mantik. Ilmu-ilmu yang didapatkan Al-Ghazali dari Juwaini benar-benar dikuasai, termasuk perbedaan pendapat dari para ahli ilmu tersebut. Ia mampu memberikan sanggahan kepada para penentangnya karena kemahirannya dalam masalah ini. Al-Juwaini menjuluki Al-Ghazali dengan sebutan Bahr al-Mu'rik atau lautan yang menghanyutkan. Kecerdasan dan keluasan wawasan berpikir yang dimiliki Imam Al-Ghazali menjadikannya semakin populer. Menurut Abdul Ghafur Ismail Al-Farisi, Imam Al-Ghazali adalah menjadi pembahas paling pintar di zamannya. Imam Haramain merasa bangga dengan prestasi muridnya. Walaupun kemasyhuran telah diraih oleh Imam Al-Ghazali, beliau tetap setia terhadap gurunya sampai dengan wafatnya. Pada tahun 478 Hijriah, sebelum Al-Juwaini wafat, beliau memperkenalkan Imam Al-Ghazali kepada Nizam Al-Mulk, Perdana Menteri Sultan Saljuk Malik Shah. Nizam adalah pendiri Madrasah Al-Nizamiyah. Di Naisabur ini, Imam Al-Ghazali sempat belajar tasawuf kepada Abu Ali Al-Fawd bin Muhammad bin Ali Al-Farnidi. Setelah gurunya wafat, Imam Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju negeri Askar untuk berjumpa dengan Nizam Al-Mulk.
Di daerah ini beliau mendapat kehormatan untuk berdebat dengan ulama. Dari perdebatan yang dimenangkan ini, namanya semakin populer dan disegani karena keluasan ilmunya. Pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah. Ini dijelaskan dalam bukunya Al-Munqiz min Dahalal. Selama mengajar di madrasah dengan tekunnya, Imam Al-Ghazali mendalami filsafat secara otodidak, terutama pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina bin Miskawih, dan Ikhwan al-Sofa. Penguasaannya terhadap filsafat terbukti dalam karyanya seperti Al-Maqasid Falsafah, Tahafut al-Falasifah. Pribadi Al-Ghazali sangatlah terkenal di kalangan ilmuwan Islam. Tidak hanya dikenal ahli dalam satu cabang ilmu, melainkan meliputi sederetan cabang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali dikenal sebagai ahli dalam ilmu fikih, ilmu usul, ilmu akhlak, ilmu tarbiyah, ilmu jiwa, ahli ilmu ekonomi, bahkan juga dikenal imam yang salafi dan sufi. Al-Ghazali merupakan orang yang pertama yang mendalami filsafat dan sanggup mengkritiknya. Hal ini belum pernah dilakukan filosof lain sebelumnya. Menurut Imam Al-Ghazali, para filosof memiliki banyak kesalahan dalam lapangan ketuhanan atau metafisika. Mereka tidak bisa melakukan penelitian pada ranah ketuhanan sebagaimana yang mereka terapkan kepada tataran lapangan logika, sehingga menyebabkan banyak kesalahan yang ketika dikonfirmasikan dengan pemahaman agama sangat bertentangan. Hal itu membawa kepada hal-hal yang bertentangan langsung dengan agama, bahkan ingin menyingkirkan pengaruh agama sehingga terangkumlah sebuah kesimpulan bahwa nilai-nilai filsafat yang tertinggi sementara nilai-nilai agama adalah lebih rendah. Pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, Imam Al-Ghazali dilanda keraguan atau skeptis terhadap ilmu-ilmu yang dipelajarinya, hukum teologi dan filsafat, serta keraguan pekerjaannya dan karya-karya yang dihasilkannya, sehingga beliau menderita penyakit selama 2 bulan yang sulit diobati. Karena itu, Imam Al-Ghazali tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah. Akhirnya, beliau meninggalkan Baghdad menuju kota Damaskus. Selama kira-kira 2 tahun Imam Al-Ghazali di kota Damaskus, beliau melakukan uzlah, riyadhah, dan mujahadah. Kemudian, beliau pindah ke Bait al-Maqdis, Palestina untuk melakukan ibadah serupa. Setelah itu, tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji dan menziarahi makam Rasulullah SAW. Sepulang dari Tanah Suci, Imam Al-Ghazali mengunjungi kota kelahirannya di Tus. Disinilah beliau tetap berkholwat dalam keadaan skeptis sampai berlangsung 10 tahun. Pada periode itulah beliau menulis karyanya yang terkenal, yakni Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu agama. Imam Al-Ghazali termasuk penulis yang tidak terbandingkan lagi. Karya Imam Al-Ghazali diperkirakan mencapai 300 buah kitab. Beberapa kitab karya Imam Al-Ghazali diantaranya adalah: pertama, Maqasid al-Falasifah, tujuan para filsuf, sebagai karangan pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Yang kedua, Tahafut al-Falasifah, kekacauan pikiran para filsuf. Buku ini dikarang sewaktu berada di Baghdad pada saat jiwanya dilanda kebimbangan. Dalam buku ini, Al-Ghazali mengecam filsafat dan para filsuf dengan keras. Yang ketiga, Mi'yar al-Ilmi atau kriteria ilmu-ilmu. Yang keempat, Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kitab ini merupakan karyanya yang terbesar selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah di antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus yang berisi panduan fikih, tasawuf, dan filsafat. Yang kelima, Al-Munqiz min Dahalal, penyelamat dari kesesatan.
Kitab ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa ilmu serta jalan menuju Tuhan. Yang keenam, Al-Ma'arif Al-Aqliyah, pengetahuan yang nasional. Yang ketujuh, Miskiat Al-Anwar, lampu yang bersinar. Kitab ini berisi pembahasan tentang akhlak dan tasawuf. Yang kedelapan, Minhaj Al-Abidin, jalan mengabadikan diri terhadap Tuhan. Yang kesembilan, Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, modernisasi dalam akidah. Abu Fajar Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Asabat Inda Amanat mengatakan, Ahmad, saudaranya Imam Al-Ghazali berkata, pada waktu subuh, Abu Hamid berwudu dan melakukan sholat. Kemudian beliau berkata, ambillah kain kafan untukku. Kemudian ia mengambil dan menciumnya, lalu meletakkan di atas di kedua matanya. Beliau berkata, aku mendengar dan aku taat untuk menemuimu, Al-Malik. Kemudian menjulurkan kakinya dan menghadap kiblat. Imam Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam meninggal dunia menjelang matahari terbit di kota kelahirannya, Tus, pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali dimakamkan di Zohir Al-Kabiron, ibu kota Tus. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan. Al-Ghazali menjadi pendidik di Madrasah Nizamiyah yang dibangun pada pemerintahan Sultan Malik Shah pada masa Daulah Bani Saljuk. Di sini ia memberikan materi kepada sang murid tentang syariah. Dia bukan hanya seorang imam dan tokoh agama yang sufi, melainkan seorang guru yang telah benar-benar mengarifi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga telah mendarah daging pada dirinya, dan akhirnya dia menemukan makna pendidikan, yaitu proses menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Al-Ghazali adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurutnya juga, tujuan pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari kedudukan yang menghasilkan uang. Sekian dari saya.